Oke guys, kita gas dulu mau tikung di jembatan sama R&B chapter Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Playtime gue, sobat-sobat gue. Nah, sekarang gue ini ada di Sambas. Bersama siapa? Lihat dong. Yoi. Siapa nama kalian? Yoi doang. Nih, Cemal sama Sandy. Yoi. Nah, ngomong-ngomong, kita ngapain sih di sini? Kita ngapain di sini? Kita mau ketemu sama chapter Sambas. Chapter Sambas. R&B chapter Sambas. Oke, berarti R&B itu kita itu punya 57 kalau nggak salah ya? 57 chapter, salah satunya itu di Sambas. Nah, sekarang ini kita pengen ketemu sama R&B chapter Sambas nih. Dan kebetulan di sini itu suhunya ada opening. Opening apa? Opening kafe baru. Kafe baru. Buat R&B atau berapa? Buat R&B dan buat harus dijelasin nih. Harus dong. Coba jelasin dulu. Jadi suhunya itu membuka checkpoint karena di Sambas banyak juga pengendara-pengendara motor atau riders itu dari Brunei atau Malaysia melalui jalan ini. Makanya dibuka checkpoint ini sebenarnya untuk mereka tempat istirahat, tempat ngopi, tempat makan kayak gitu. Jadi orang luar negeri pun ngelihat di sini juga ada R&B loh, nyediain tempat. Gue jadi penasaran. Penasaran loh. Oh iya. Daripada cerita panjang lebar nih. Gimana kita gas langsung? Gas langsung nih. Yoi dong. Tuk dulu. Kita kan ada janji tadi. Oh iya, ada janji sama. Iya, ada titik kumpul nih. Di mana tadi titik kumpulnya? Jembatan kalau nggak salah. Oh iya. Jembatan. Iya, tikumnya di jembatan ya. Ayo. Yang tahu jalan siapa? Ayolah. Itu jalan siapa? Itu jalan nih. Ini satu jalan ini. Betul jalan. Bener lu. Iya. Dasar lu ya kalau salah ya. Iya, oke. Jalan kalau gitu. Yoi. Oke guys, kita gas dulu mau tikung di jembatan sama R&B chapter Sambas. Siap. Siap. Selalu safety riding guys. Ngomong-ngomong harus nomor 1 safety riding. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, yang tahu jalan, pimpin. A few moments later.
Oke, akhirnya kita udah nyampe nih. Nah, Bagus juga tempatnya ya. yoi, mantep bro. Ini checkpoint yang kantor negara bisa dibilang. Sekarang bisa lihat Bang Jamil, Bang. Selamat datang di Cafe Saint RSO. Yoi, Assalamualaikum, thank you. Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Selamat ya bang. Selamat. Ah, Ini ngomong-ngomong dari mana nih? dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya, dari Jakarta gini Bang. Jakarta bang. Nah, Lumayan jauh ya ternyata dari sini. jauh. Soalnya dari Pontianak ke sini sekitar hampir 100 kilo. 100 kilo dari Pontianak ya. Iya. Pantesan itu berjam-jam tuh nggak berasa ternyata. Berasa malah. Gokil. Bang Jamil emang tadi udah kita bahas tadi jadi ini tuh jadi titik checkpoint ini Bang Jamil bikin karena bukan cuma buat R&B tapi pengendara motor atau riders motor nih dari luar negeri. Terutama ini apa bikin kafe ini? Saya utamakan dulu anak R&B Ceter Sambas. Oke. Jadi kan dulunya begini, daripada kita selalu nongkrong di kafe orang, jadi usahakan abang saya bikin kafe anak-anak R&B Ceter Sambas. Saya majukan dia, mudah-mudahan lah makin hari makin sukses. Amin. Jadi kalau anak-anak R&B mau masuk R&B datang di kafe ini. Datang di kafe ini, janganlah datang di kafe ini makin hari makin sulit, makin lama. Amin. Gitu. Tapi kalau boleh tanya nih, Ya. kalau boleh nanya nih, singkat ceritanya gimana sih dari niatnya itu untuk bikin ini? Emangnya abang itu awalnya dari mana sih sampai bisa bikin seperti ini? Inspirasi dari apa? Iya, unsur apa? Kenapa hobi motor? Iya. Apa emang hobi motor? Awalnya saya dari dulu hobi motor. Dari kecil gue. Setelah saya masuk Ceter R&B, bagus kayaknya ini bikin kafe sendiri. Gitu. Gitu. Bikin kafe sendiri biar makin enak. Oke. Jadi kawan-kawan dari luar negeri macam dari Malaysia, Brunei bisa lewat di situ, bisa singgah di situ, istirahat di sini. Oke. Tapi saya personal Ya. pengen tahu nih, abang sebelum dari sini itu bisa bikin tempat kayak gini tuh awalnya awalnya itu dari mana? Ini saya dari tahun 2000 saya bekerja. Saya sebagai kerja kapal. 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 Apa tuh, kapal kontainer atau kapal? Itu kapal kontainer. Oke. Tujuannya ke khusus Indonesia aja. Lepas itu tahun 2004, 2007 abang saya nelpon. Jadi sampai bilang mau begitu. Kalau nggak usaha sendiri nggak bisa maju. Jadi saya berangkat dari Surabaya. Malu lah, masih anak muda, masih umur 20 tahun, 25 tahun. Berkelana lah. Berkelana. Saya udah beli tiket Bukit Raya harga 450. Oke. Duit di kantong sekitar 600.000. Lebih dari setengahnya tuh. 600.000. Jadi saya berangkat dari Gresik. Dari Gresik menuju ke Surabaya. Saya bayar sewa taksi sekitar 70.000 dari Gresik. Jadi sisa berapa duit saya? Jadi setelah itu di pelabuhan saya makan lagi nasi bungkus. Masih bisa makan tuh. Dengan masih gitu masih bisa makan. Lepas itu bilangnya kapal jam 4 sore berangkat, jam 5. Saya ke mall dulu, ke mall jalan-jalan. Saya pergi mall kan di Matahari di Surabaya kan. Ujung jam 3:30 berangkat kapalnya. Saya tinggal di Surabaya lagi. Tertinggal jadi. Ketinggalan. Iya, Terampar dong. Terampar lah. Saya tidur di pelabuhan. Sempat saya tidur di pelabuhan. Soalnya saya nak tidur di hotel. Sedangkan duit di kampung saya tinggal 27.000. Iya, nggak mungkin ada hotel. Sayang banget ya nasibnya ya. Ya, tinggal 27.000. Saya naik di kapal Pelni tujuan ke Pontianak 4 hari perjalanan. Kan di Pelni ada
kita mau nonton kan ada bayar 5.000. Iya. Mie pot mie 10.000. Jadi saya naik di kapal itu. Aku saya beli. Jadi tinggal sisa duit saya 5.000 rupiah sampai di Pontianak. Betul 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Iya. tuh. Jadi pas itu abang saya nelpon. Jadi bagaimana tuh? Jadi saya cari orang di jalan. Minta bisakah saya minta tolong, Bapak ada nomor rekening nggak? Jadi orang itu nggak percaya. Nggak percaya. Dia bilang, sampai belasan orang saya tanya, Bapak ada nomor rekening nggak? Soalnya abang saya mau kirim duit, saya nih orang dari Makassar. Oke. Saya mau menuju ke Malaysia. Lepas itu ada yang orang tua yang baik, kasih nomor rekening. Jadi langsung saya pergi di ATM. Jadi waktu itu abang itu nggak punya rekening? Nggak punya lah. Nggak punya? Nggak punya lah rekening, kan kita ini masih ke laut, mungkin tidak pedulikan masalah itu. Oh nggak mikirin itu ya nggak gitu. rekening. Jadi itulah. Jadi saya bikin nomor rekening itu orang tua dikasihkan dari saya, jadi saya langsung ambil di senilai itu duit dikirimkannya saya 3.700.000 rupiah, 70.000. Jadi saya tukar. Saya masuk di Malaysia, bikin paspor, masuk di sini ke Malaysia. Jadi sampainya ke Tekong, saya nggak tahu tujuannya kemana. Karena abang saya tuh dia cuma bilangnya ke Malaysia. Dia nggak bilang tujuannya Kotanya di mana gitu? Iya, kotanya di mana. Dia cuma bilangnya Sarawak. Terus gimana tuh? Dia itulah saya bingung di mana nih. Jadi saya sampai di Mekreseng, dibilangin saya mau kemana? Saya mau pergi Sarawak. Serawat. Iya, Sarawak. Kan Satu daerah di sana itu. pada polos itu di Kucing tuh Sarawak juga namanya. Jadi saya bingung. Jadi saya bilang yang jauh aja, yang paling jauh. Di koknya tujuannya ke Miri. Jadi saya sampai di pas, saya bertanya-tanya. Sarawaknya itu di mana yang paling jauh? Dia bilang Miri yang paling jauh bersempadan dengan Brunei. Oh mungkin di situ ya. Pas itu ya situlah saya. Kalau saya kan waktu saya disitulah saya maju deh, diajari abang kerja ya betul. Jadi pesanannya dia jangan sampai nipu orang, jangan sampai pokoknya rendah hati lah, jangan pernah komplain orang. Itulah saya kuncinya. Jadi abang saya itu udah nggak ada lagi, udah almarhum. Dia kena serangan jantung di Banjarmasin di hotel. Dia mau pulang ke Sulawesi. Gitu. Jadi abang saya udah nggak ada. Tapi kuncinya selalu dia pesan, kalau kita mau sukses harus rajin bekerja. Rajin, jangan pernah nipu orang, jangan sombong, harus kita rendah hati dengan orang. Itu kuncinya. Tapi saya dulu waktu pertama kerja dengan kawan-kawan saya, abang yang paling sering dibully. Paling gitu bang? Iya, aku dulu di sama-sama. Kenapa dibully? Karena dia orang senang. Oh gitu. Dia orang senang. Jadi maklum lah, kita ini nggak tahu lah macam mana kawan-kawan kita tuh. Ada duit kita dikawanin. Jadi kalau nggak ada ditinggalkan. Jahat ya. Jadi itulah saya mau usahakan, saya mau sukses. Itu aja saya mau beli kendaraan motor. Dia bilang duit saya tuh nggak cukup, saya mau beli motor, duit saya cuma 1 juta. Dibilangnya namanya itu sepeda, mau dibeli harga 1 juta. Saya masih ingat itu dengan kawan-kawan saya. Jadi saya semangat, usahakan saya sukses macam mana. Yang penting kejujuran sama aku. Jujur. Kejujuran. Saya dan juga nomor pertama, abang tuh sekolahnya SD nggak lulus. Serius? SD aja nggak lulus. Begitu? Iya. Makanya kita tuh kalau kita mau sukses harus rajin bekerja. Jangan pernah nyerah. Kalau saya nyerah, kalau saya melamar kerjaan di kantor, tidak mungkin abang diterima. Benar juga sih. Tidak mungkin, mustahil abang bisa diterima kerja kantoran. Biasa saya nggak ada. Jadi singkat cerita, kalau lu punya impian, lu kejar. Kejar, betul. Mau kayak gimana pun, lu walaupun kayak abang bilang nggak lu sekolah, tapi kalau punya impian, gimana cara lu bisa nyampe ke impian, tapi lu harus jujur gitu.
jujur sama saya. Kalau kita dikasih kepercayaan dengan orang, dimanfaatkan betul-betul, dimanfaatkan. Soalnya kita ini tidak ada sekolah. Kalau saya melamar mau kerja kantoran, kerja apa? Kerja bangunan. Kerja bangunan aja ditanya jasa SMA. Sedangkan jasa SD nggak ada saya. Oh gitu. Iya. Indonesia. Gitu. Kalau saya lema saya berarti saya tidak akan mungkin bisa segitu. Karena saya kalau jasa saya nggak ada. Jadi hasil dari sekarang itu Kejujuran. apa yang sudah abang nikmati? Ya Dari karena pesanan almarhum. kerja keras selama ini. Pesanan almarhum abang saya dibilangin jangan pernah nipu orang, jangan pernah remehkan orang. Karena dulu saya selalu diremehkan orang macam mana, sampai dia orang bilangin saya, kau nak jadi apa, sekolahmu nggak ada. Masih tunjuk sekarang. Kau mau jadi apa, sekolahmu nggak ada. Mau melamar kerja ngajak jasa SMA ditanya, sedangkan jasa SD nggak ada. Saya betul-betul dulu orangnya betul-betul orang tua, bukan orang dari senang. Orang tua hidupnya cuma nelayan kan, hidup susah. Itulah saya mati-matian mau kerja macam mana saya bisa maju. Jadi itu abang saya selalu nasihati, harus kita itu kejujuran. Jangan sampai kita nipu orang. Mendingan orang yang nipu kita daripada kita yang nipu orang. Oh gitu. Ya, mendingan kita yang kena tipu daripada kita nipu orang. Kalau kita yang kena tipu tidak jadi masalah, nama kita masih bagus. Kalau kita yang nipu orang, sekali aja nipu orang, pasti dibilangnya itu orang tidak bagus. Termotivasi banget sih. Jadi kayak mau background lu kayak gimana, lu dibully kayak gimana pun, kalau lu masih punya impian dan lu itu punya tujuan, lu punya willpower, lu bisa tuju itu. Contohnya ini Bang Jamil sendiri, gak lulus SD, tapi apa yang udah capai sekarang luar biasa. Dia bisa ngubungin riders dari luar negeri sampai ke dalam negeri. Tuh contohnya tuh. Jadi buat kalian yang ngerasa udah desperate, ngerasa udah kayaknya gua nggak bisa, jangan kayak gitu. Positif. Percaya sama diri sendiri, gua bisa. Contohnya nih, Bang Jamil. Thank you banget Bang. Gila anjing, gue jadi motivasi juga gue. Iya betul. Gila. Itulah ceritanya. Sekarang kita ini makan dulu kan? Ayo, makan dulu. lapar nih. Soalnya Bang Kamal udah lapar nih. Soalnya kita itu datang dari Jakarta. Dari Jakarta nggak makan gua. Iya, sip. Makan dulu. Ya udah, guys. Thank you banget udah nonton video gua kali ini. Terima kasih kalau bagi kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain tanda notifikasinya, komen di bawah, dan share juga video ini biar lo dan teman-teman lo juga termotivasi dari ceritanya Bang Jamal sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka terputuslah dari kita maka setelah persiapan acara